Selamat pagi, kakak-kakak. Selamat pagi semuanya. Pagi Kak Fasil. Ya, sudah jam 1 menit lagi. Sudah jam 7. Iya, jam 7 di waktu Indonesia Barat. Masih ada 5 lagi yang belum hadir. Oke, kita tunggu 5 menit lagi ya untuk teman-teman supaya hadir semuanya dulu. Biar nambah dulu, biar ada seru. Baru 4 orang yang hadir hari ini. Kita tunggu 5 menit lagi. Ino, serius lawang. Ini saya tahu bucu suka si Anto pun. Kakak Barli senyum sale Ino tuh. Ini saya tahu bucu suka si Anto pun bingkisan kablong ini. Nanti Pak But masuk lah, tanya saja. Beta jo WA tidak dibalas. Iya, anak paling brengsek ya. Kayaknya dia sambung langsung ke Sumatera Utara itu, kayaknya dia ke PON. Saya bisa heran orang koni. Iya, dia berbuat ikut dia suka. Tunggu dia balik ini, dia rapat MGMP dia mati.
yang lain diurusin. Masuk lagi gampang. Kakak Ino eksekusi Kasrul yang kak Anti dulu telepon yang ke HP. Betsy just yang ke HP. Katanya kakak sama suruh sama-sama baca grup. Tuan Takur eksekusi dulu. Kita telepon WA saya balas lagi. Betul sumpah ini sebetulnya pun otak terbuka kalau Sumalang nih langsung mengantuk lah. Oke, kita mulai kakak-kakak. Belum nambah juga. Mungkin udah semangatnya sudah hilang, udah di akhir-akhir kegiatan. Oke, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pagi Kak. Pagi Kak. Untuk pagi ini kita akan merefleksikan kegiatan yang kemarin, rencana tindak lanjut yang sudah kakak-kakak susun. Kemudian nanti akan berikutnya adalah ada kita penjelasan terkait dengan bukti karya. Bukti karya ini adalah tugas terakhir yang harus kakak-kakak unggah nanti di LMS terkait dengan hasil dari kegiatan yang kakak-kakak nanti akan buat, baik berbentuk video maupun dokumen yang nanti akan diunggah di PMM sebagai hasil atau tindak lanjut atau produk dari PKG PJOK ini. Oke, sebelum kita merefleksikan yang sudah kakak-kakak buat kemarin terkait dengan RTL, silakan ada yang mau disampaikan dulu. RTL yang belum ngirim masih 2 orang, yaitu Kak Buce dan Kak Santi. Harusnya memang sudah kemarin dikirim dan kita akan cek, tapi masih ada 2 yang belum. Dan hari ini kita akan merefleksikan itu terkait dengan apa yang sudah kakak-kakak susun dan sesuai dengan kita akan lakukan penilaian berdasarkan rubrik yang sudah ada. Oke, kalau di kemarin RTL itu adalah kegiatan yang harus kakak-kakak rencanakan yang berhubungan dengan kolaborasi dengan para komunitas, dan di situ kemarin juga sudah dijelaskan indikator instrumennya atau template-nya, tapi ada beberapa yang memang tidak sesuai dengan template-nya, jadi nggak komplit. Dari mulai kalau nggak salah dari A, B, C, D, E, F, G itu ada beberapa yang memang tidak komplit semuanya. Oke, dari pengamatan yang sudah saya lakukan atau dari hasil cek yang sudah lakukan di kakak-kakak semua, ini garis besarnya saja. Rata-rata atau semuanya itu masih bentuknya masih umum, jadi tidak seperti kemarin yang saya jelaskan, dirinci dari mulai mungkin ada lini masanya, ada keterlibatan muridnya, kemudian jumlah murid yang terlibat, itu
dari semua yang sudah dikumpulkan, dari semuanya sudah diupload dan sudah saya cek, nggak ada satupun yang menjelaskan jumlah peserta didiknya. Artinya tadi diikuti oleh sekian banyak, tapi hanya semuanya menjelaskan diikuti oleh kelas saja, kelas A, B, C atau kelas. Jadi tidak dirinci sejumlah peserta didiknya. Kemudian yang paling tidak nampak adalah rencana evaluasinya. Evaluasinya ada, tapi rencana evaluasinya itu tidak ada. Kemudian ada beberapa yang teknik pengambilan data untuk solusinya itu ada yang menyantumkan, ada yang tidak. Kemudian solusinya, tantangannya ada tapi solusinya tidak ada. Terus lini masanya atau kegiatan, rincian kegiatannya dari mulai misalnya persiapan sampai ke evaluasi itu hampir ada beberapa yang sudah dijelaskan per detail, ada yang masih umum, ada yang masih global gitu gambarannya. Jadi tidak ada lini masanya atau tidak ada rundown-nya. Jadi hanya melaksanakan kegiatan ini akan dilaksanakan pada semester gitu saja dengan tujuan bla 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 gitu. Nah, dari beberapa yang sudah saya cek kemarin, misalnya ada beberapa yang memang tujuannya ada tapi tidak ada indikatornya. Kemudian tadi keterlibatan dari komunitasnya, siapa saja yang dilibatkan, kemudian aset apa yang digunakan, terus yaitu lebih banyak kepada di evaluasinya sama keterlibatan komunitas. Jadi keterlibatan komunitas itu juga tidak banyak yang tidak jelas, artinya hanya lebih kepada kombelnya atau KBS-nya, tapi tidak melibatkan, banyak yang tidak melibatkan orang di luar KBS-nya, misalnya dari orang tua atau dari stakeholder yang lainnya. Nah, dari yang sudah saya evaluasi tadi, nanti ini akan menjadi catatan kakak-kakak semua ketika memang ini nanti akan dilanjutkan dengan program yang sudah ditulis dengan rencana kegiatan yang memang betul-betul akan dilaksanakan di komunitasnya. Ya silakan nanti lebih didetailkan lagi dalam proses pelaksanaannya, terutama pada evaluasi dan solusinya. Kalau misalnya ada tantangannya, ada beberapa yang tidak mencantumkan tantangan, ya artinya optimis tidak akan ada tantangan, yaitu berarti tidak ada solusi karena memang tidak ada tantangan. Tapi ketika rencana evaluasinya itu ada, jadi masa evaluasinya harus jelas. Misalnya kapan akan dilakukan evaluasi, bahannya apa, bagaimana data itu akan diambil, kemudian dengan cara apa data itu akan diambil, misalnya dengan angket, survei, wawancara, kemudian bagaimana menyelesaikan, mengolah data tersebut untuk menjadikan bahan evaluasi yang sudah disiapkan oleh kepanitiaan ketika memang kegiatan ini bisa dilaksanakan. Tapi ketika memang kegiatan ini akan hanya sebuah rencana yang mungkin tidak akan dilaksanakan, ya itu terserah kakak semua. Intinya adalah ketika memang sebuah KB sudah terbentuk, maka kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan guru atau kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan komunitas itu harus sering-sering dilakukan. Intinya untuk berbagi, untuk kemarin tujuan daripada
KBS adalah salah satunya adalah menghilangkan gaps atau perbedaan penguasaan kompetensi di antara guru. Artinya biar nanti semua guru mempunyai kemampuan atau kapasitas yang sama ketika memang sebuah KBS berjalan dengan sering atau berjalan dengan baik dengan sering-sering mengadakan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan komunitasnya yang bertujuan untuk peningkatan hasil belajar peserta didik. Oke, sampai di sini. Silakan, ada yang mau komentar? Kak, saya Kak. Jangan. Baik, artinya saat kemarin kita susun rencana tindak lanjut dalam suatu kegiatan yang menghasilkan sebuah produk itu, artinya memang kita sadar kita memang suatu kekeliruan tidak mencantumkan jumlah siswa. Tapi ada kan di dalam kelas, ada kelas 10, kelas 11, 12 seperti teman-teman ada di SD kelas 1 sampai kelas 6. Tapi memang jumlah siswa memang mempengaruhi yang tadi Pak bilang untuk Limasa terkait mengenai jumlah peserta didik, tapi di dalam kita punya proses RTL itu yang kita buat, yang mulai dari berkoordinasi dengan pimpinan sekolah, libatkan teman-teman komunitas hingga dokumentasi tahap-tahapan persiapan. Ya kita walaupun tidak maksimal tapi kita sudah berupaya untuk melakukan terkait mengenai RTL yang kita buat. Mungkin kita bisa, teman-teman kita yang hadirin kita bisa presentasi kita punya materi terkait mengenai RTL supaya ada gambaran. Dan yang jadi pertanyaan saya, apakah RTL yang kita buat itu bisakah kita aplikasikan ke dalam bukti karya, ataukah kita memodifikasi materi tersebut supaya menjadi satu tujuan, Pak? Karena tadi kan Pak bilang terserah kita mau jalan atau tidak terkait RTL, tapi menurut saya RTL yang saya buat itu tetap saya itu acuan dan sebuah produk yang kita sudah jalankan di sekitar saya punya sekolah, Pak. Artinya bisakah yang RTL yang kita buat kita memodifikasi atau kita mendesain lebih bagus supaya akan mungkin bisa dilanjutkan kepada RTL bukti karya, Pak. Karena kita punya materi-materi yang kita buat ini kita sudah unggahkan di PMM di bukti karya, Pak. Iya, Pak. Ya, di RTL kemarin kan sudah di awal yang pagi-pagi sore itu kita jelaskan bahwa isinya adalah dari mulai tujuan program, latar belakang sampai kepada solusi atau evaluasi. Itu kan sudah, silahkan nanti dikembangkan dengan bagaimana, karena kadang-kadang kan misalnya contoh keterlibatan murid itu kan mungkin tidak semuanya murid terlibat, artinya hanya beberapa murid saja, karena kan seperti disampaikan di awal bahwa tidak semua peserta didik itu mempunyai minat yang sama di dalam proses belajar. Misalnya ada yang nggak minat terhadap olahraga, artinya kan tidak dilibatkan, artinya hanya orang-orang yang berminat saja, karena dia memang jiwanya adalah misalnya jiwa sains atau jiwa art gitu kan. Nah itu kan tujuannya adalah itu. Kemudian apakah RTL itu nanti bisa dilanjutkan untuk bukti karya? Ya kalau memang nanti bisa ya nggak apa-apa, silakan. Tapi kan nanti kriteria-kriteria di bukti karya sendiri juga harus ada. Nanti kita jelaskan seperti apa bukti karya itu. Dan ketika memang ini RTL memang harus atau memang benar-benar hasil dari koordinasi teman-teman KBS, artinya ya ini harus dieksekusi gitu kan, harus dilaksanakan, karena memang
mungkin sebagai agenda kegiatan yang memang sudah harus dilakukan. Tapi ketika memang ini hanya sebuah rencana saja kan boleh saja, artinya hanya membuat rencana tapi karena pelaksanaannya waktunya nggak pas, daya dukungnya juga nggak terkumpul, atau misalnya hambatan-hambatan yang akhirnya terlalu banyak, nah itu kan bisa saja tidak terlaksana. Dan artinya ketika itu intinya adalah di dalam KB itu harus sering-sering melakukan kegiatan apapun itu bentuknya. Ya kalau memang dalam bentuknya PJOK nggak memungkinkan dalam kondisi cuaca, ya mungkin kegiatan-kegiatan dalam bentuk yang lain, misalnya workshop apa kegiatannya, atau seminar apa yang berhubungan dengan kompetensi gurunya atau kemampuan gurunya yang ada di komunitas tersebut. Itu ya, kalau misalnya mau dicermati satu-satu boleh, silahkan. RTL-nya yang bersedia di share screen sini, nanti kita bahas satu-satu, artinya seperti apa seharusnya, dan kita koreksi satu-satu gitu. Silahkan, mungkin ada yang mau menayangkan hasil RTL-nya, kita akan bahas gitu kan, kita akan kupas secara parsial, per bagian gitu. Mungkin saya punya, Pak. Silakan. Teman-teman sudah bisa nampak? Belum, Pak. Belum kakak. Sudah Pak Kecil? Belum. Aduh. Sudahkah? Teman-teman sudah? Sudah Kak Ino. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, izinkanlah beta menyampaikan presentasi terkait mengenai RTL dan minta maaf jika ada hal-hal yang berkenan. Beta berupaya menyusun RTL berdasarkan program yang ada di sekolah. Judul program di sini adalah pengembangan modul pembelajaran PJOK berbasis proyek untuk meningkatkan kemampuan kebugaran siswa. Jadi di antara kebugaran
gerak dan sem, beta ambil kebugaran. Di sini latar belakang seperti yang ada di slide. Jadi pada prinsipnya model kebugaran ini menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memberdayakan peserta didik untuk meraih kesehatan fisik dan psikologis secara optimal. Bapak Ibu maaf beta baca garis-garis besar saya karena materinya sudah ada di slide terkait mengenai latar belakang. Dari hasil diskusi dengan kepala sekolah rekan sejawat maupun hasil interview dengan peserta didik menunjukkan animo terhadap pengembangan modul berbasis proyek untuk meningkatkan kemampuan kebugaran. Tujuan dari program di sini ada 3. Meningkatkan kualitas belajar PJOK, meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK, meningkatkan kemampuan kebugaran siswa, dan yang ketiga membentuk kebiasaan hidup sehat. Tujuan dari program di sini ada 3, meningkatkan kualitas pembelajaran, jabaran dari meningkatkan kebugaran pembelajaran PJOK ada di layar, yaitu menyajikan pembelajaran PJOK yang lebih menarik, aktif, relevan, dan bersifat bagi siswa. Meningkatkan kemampuan kebugaran siswa, mendorong siswa untuk lebih bergerak, dan meningkatkan kompeten kebugaran jasmani mereka seperti daya tahan, kekuatan otot, dan kecepatan, membentuk kebiasaan hidup sehat, menanamkan kebiasaan hidup sehat. Di sini capaian atau langkah-langkah dan hasil setiap yang diharapkan untuk tiap tujuan. Tujuan di sini meningkatkan kemampuan kebugaran. Di sini capaian meningkatkan kemampuan kebugaran. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah yang beta susun di sini adalah merancang proyek melibatkan aktivitas fisik secara teratur, memilih jenis olahraga. Nanti dia punya jabaran ada di slide berikut. Kemudian menyediakan fasilitas, melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala. Hasil yang diharapkan di sini ada 3, meningkatkan kebugaran jasmani siswa, berkurangnya angka yang mengalami dan berkurang gizi, obesitas, kelebihan lemak, dan peningkatan kesejahteraan siswa secara umum. Di sini tahapan-tahapan teman-teman ada tahapan-tahapan di sini ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama tahapan persiapan. Tahapan persiapan juga dibagi menjadi 4. Pembentukan tim, analisis kebutuhan, perumusan tujuan, merancang kerangka program. Yang kedua tahapan pengembangan modul. Tahapan pengembangan modul juga dibagi menjadi 4. Pengembangan materi, pemilihan tema proyek. Yang ketiga pembuatan modul, dan yang keempat uji coba modul. Tahapan yang ketiga adalah implementasi. Tahapan implementasi ini itu adalah implementasi, artinya kita sudah menerapkan. Dari uji coba dulu baru kita bisa terapkan. Sesuai dengan rancangan yang disusun. Tahapan yang keempat adalah tahapan evaluasi, mengumpulkan data, analisis data, dan menyusun laporan. Menyusun laporan ini menyusun laporan evaluasi yang menjadi bahan pertimbangan dan perkembangan program. Mitra dalam komunitas di sini ada 4 teman-teman. Kepala sekolah sebagai pelindung dan penanggung jawab program. Yang kedua tenaga pendidik, memberi dukungan administrasi dan teknis. Yang ketiga, siswa sebagai subjek, orang tua sebagai memberi dukungan. Waktu pelaksanaan program ini nanti dijadwalkan bulan Oktober 2024. Nanti koordinasi dengan pimpinan sekolah dan wakase kurikulum untuk jalankan program ini. Karena saya sengaja tidak taruh tanggal karena mungkin ada UTS atau UAS yang dijalankan sesuai kalender pendidikan sekolah.
UAS lagi UTS atau ulangan harian. Kalau kita punya sekolah itu teman-teman, kalau ulangan harian itu secara serempak, jadi tidak ada per mata pelajaran. Mereka memilih sesuai dengan mereka punya jam untuk mereka ulangan harian, tidak. Saya berbeda mungkin dengan teman-teman, kita punya sekolah itu kalau ulangan harian serempak, semua jenjang kelas 10, 11, 12, khusus saya SMA, itu kita serempak dalam minggu itu ulang UH1. Ataupun berikut dalam minggu itu kita UH2, dalam minggu itu kita UH3 atau PTS. Yang berikut kapasitas yang dimiliki untuk membuat program. Di sini kapasitas ada 3 teman-teman. Yang pertama aset manusia, aset fisik, dan aset finansial. Di sini aset manusia ini kepala sekolah memberikan dukungan. Kepala sekolah yang selalu memberikan dukungan kegiatan praktik baik. Yang kedua rekan sejawat yang berkolaborasi, peserta didik yang memberi bakat dan minat olahraga, orang tua mendukung program kegiatan sekolah. Yang ketiga aset fisik. Aset fisik ini berupa halaman sekolah dan alat pembelajaran yang memadai untuk menunjang program kegiatan. Aset yang ketiga adalah aset finansial. Di sini kita memakai dana komite. Teman-teman, kalau dana bos ini kadang-kadang dia per triwulan, makanya ribet urusan dana bos ini kalau dia tidak dibuat di RAPS, maka dana tidak cair. Kalau kita memakai dana komite itu masih bisa ada kebijakan, tapi kalau dana bos teman-teman tidak ada dana kebijakan. Ya kalau tidak ada, seandainya tidak ada disusun di dalam RAPS, maka uang itu tidak bisa dikeluarkan. Tapi kalau komite masih bisa ada kebijakan untuk membuat kita punya program. Yang penting ada laporan, bukti fisik, dan dokumentasi aman. Kalau ataupun kita saling berkoordinasi lah supaya kegiatan ini bisa jalan, makanya disebut aset finansial. Yang berikut rencana evaluasi. Rencana evaluasi di sini tahapan implementasi dan model pendidikan yang dibuat, tujuan pembelajaran. Ada di sini ada 7 tujuan pembelajaran, umpan balik. Teman-teman maaf, di sini nih bukan model pendidikan gerak kebugaran. Ini salah ketik. Di sini tujuan pembelajaran, umpan balik, pengumpulan pendapat melalui refleksi, refleksi guru, evaluasi kinerja tim, mengukur efektivitas modul pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan kebugaran, mengukur efektivitas modul, ke-7 mendapatkan umpan balik, ke-8 menentukan program lanjutan. Yang berikut teman-teman, alat dan pengumpulan data. Melakukan tes kebugaran jasmani meliputi tes daya tahan, tes kekuatan, tes kelenturan, tes kecepatan, tes power. Tantangan yang mungkin kita hadapi dan solusinya teman-teman. Tantangan yang pertama adalah pengelolaan waktu. Yang kedua, dukungan rekan sejawat. Karena ada teman-teman di sekolah itu ada yang tidak maksimal. Artinya bukan mereka terlibat lah, tapi mereka punya kesibukan, makanya mereka mungkin tidak hadir pada saat kita pertemuan-pertemuan. Dan yang ketiga, manajemen tim. Yang keempat, evaluasi dan umpan balik. Yang kelima, ketersediaan dana. Karena kita bertolak dari dana yang tadi, aset finansial itu komite. Komite sekolah itu tergantung siswa membayar uang komite. Yang solusi yang diambil dari tantangan adalah 3, menyusun jadwal yang efektif, komunikasi terbuka, dan pemberian umpan balik. Teman-teman, di sini saya punya dokumentasi. Dokumentasi itu meliputi koordinasi program dengan kepala sekolah, koordinasi program dengan rekan sejawat, teman guru penjas. Yang ketiga, dukungan komite dan orang tua, persiapan pelaksanaan program dengan siswa,
Di sini presentasi program, rapat dengan KBS, notulen rapat, daftar hadir, dan penetapan program KBS. Undangan untuk kita membuat kegiatan. Baik, itulah saya punya materi yang saya presentasi. Saya kembalikan kepada Pak Fasil. Oke, terima kasih Kak Lino. Oke, silakan dicermati. Karena slide-nya hanya tidak jalan, Kak Lino, hanya sampai di tujuan program saja. Jadi kita nggak bisa lihat secara utuh. Silakan Kak Cerli. Ya Kak, terima kasih. Mungkin seperti yang tadi Kak Fasil katakan bahwa memang slide-nya tidak jalan. Jadi di sini hanya terpampang tujuan program yang ingin mungkin menjadi yang ingin saya tanyakan begitu Kak Ino, mungkin dari judul yang Kak Ino tampilkan tadi yang sedikit kurang terang itu, maksudnya kalau memang judul kebugaran, jenis kegiatannya itu seperti apa, kegiatan apa dari kebugaran itu yang Kakak Ino ambil. Kemudian mengingat dari waktu Zoom kemarin, kalau di tugas ini kan hanya 9 slide kalau tidak salah, dia punya garis besar. Ini mungkin karena Kak Ino punya slide tidak jalan, jadi seperti saya juga tidak mengerti dia punya ini sudah sampai di mana. Kalau menurut yang struktur RTL yang disampaikan kemarin itu kan dari judul, kemudian dia punya tujuan, hanya mengambil garis besar saja, jadi mungkin ada sekitar 9 slide Kakak Ino. Jadi mungkin sepintas tadi yang di lini masa itu mungkin yang seperti tadi Kakak Fasil katakan bahwa di situ kita atau merincikan perencanaan awal sampai proses kegiatan RTL itu jalan itu sampai kapan, dirincikan seperti itu. Mungkin sudah ada di sini, cuman karena slide-nya tidak jalan, jadi mungkin kita tidak melihat. Kemudian itu saja Kak Ino, mungkin jenis kegiatannya apa? Kalau judul tadi kan pada akhirnya kebugaran. Dari kebugaran itu kita ambil kegiatan apa untuk kasih jalan kegiatan ini yang sesuai bekerja sama dengan KBS di sekolah Kakak Ino. Ya, mungkin itu saja Kak. Terima kasih. Langsung Kak Lino. Ya Kak, teman-teman, bisa jalan. Mungkin bisa dipindah slide-nya yang mungkin ada lini masanya terkait dengan penjelasan programnya seperti apa. Bisa dipindah slide-nya. Ada Pak. Itu Pak. Waktu pelaksanaan Di sini program bulan Oktober. Ini hanya tujuan program saja slide-nya yang nampak di sini. Slide sejalan Kakak Ino. Mungkin jaringan apa ya? Oke, atau enggak silakan kalau ada dijelaskan saja, ada enggak lini masanya terkait dengan kegiatan programnya. Ada Pak, di sini saya waktu pelaksanaan program itu bulan Oktober 2024 Pak. Ya Kakak Ino mungkin di lini masa. Program. Ya, lini masa itu misalnya dari persiapan. Ya, rinciannya mungkin dari persiapan sampai proses pelaksanaannya itu kapan begitu kan, ada tahap-tahap pelaksanaan kegiatan itu Kak. Di sini struktur program dan mitra dalam komunitas
5 saya tuh di sini ada 4 tahapan-tahapan. Pak, atau Pak saya kirim untuk Pak lalu presentasi situ Pak. Karena di sini dari saya bikin. Coba di apa namanya, di slide-nya dipindah-pindah. Bukan di itunya, bukan di filenya, tapi di dalam presentasinya. Di sini tahapan-tahapan ada 4. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Dia punya 5 di sini mulai dari tahapan persiapan, tahapan pengembangan modul, tahapan implementasi, dan tahapan evaluasi. Tahapan persiapan di sini ada terbagi juga 4. Pembentukan tim, analisis kebutuhan, perumusan tujuan, perancangan kerangka program. Ya, berarti ada ya, artinya. Iya, yang kedua tahapan pengembangan modul di sini juga dibagi menjadi 4, pengembangan materi, pemilihan tema proyek, yang ketiga pembuatan modul, yang keempat uji coba modul. Tahapan yang ketiga adalah implementasi. Implementasi hanya 1, yang diangkat adalah menerapkan modul pembelajaran sesuai rencana yang telah disusun. Tahapan yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi di sini terbagi menjadi 3. Tahapan pengumpulan data, analisis data, dan penyusunan laporan. Mitra dalam komunitas di sini ada 4. Kepala sekolah, tenaga kependidikan, yang ketiga siswa sebagai subjek, 4 orang tua memberi dukungan. Waktu pelaksanaan program bulan Oktober. Itu Pak. Iya, oke. Berarti memang ada. Oke, Kak Shirley gimana? Kalau di situ kemudian kita nggak lihat, tapi kayaknya ada situ dijelaskan ada dari mulai tahap persiapan sampai ke tadi nyusun laporan. Iya Kak Ino, mungkin sudah, cuman yang kedua mungkin judulnya Kak, kalau memang kebugaran berarti yang mau ditampilkan itu apanya Kak? Kalau memang semua siswa dilibatkan, kalau kita melihat proses kebugaran ini, banyak siswa juga mungkin ada yang tidak menyukai kebugaran. Iya. Bagaimana solusi dari Kakak Ino kalau memangnya kegiatan ini jalan, lalu ada siswa yang tidak mendukung program ini, Kak? Baik, artinya ya teman-teman, mungkin kita sebagai guru olahraga kita harus lebih aktif lah di dalam proses pembelajaran. Mungkin untuk kebugaran ini ada yang malas dan ada yang senang. Bagaimana kita sebagai guru olahraga, sebagai guru PJOK memodifikasi materi tersebut agar materi tersebut bisa lebih efektif. Seperti contoh di sini yang saya akan laksanakan di kebugaran adalah tes daya tahan, tes kekuatan, tes kelenturan, tes kecepatan, dan tes power. Yang di sini ya saya modifikasi supaya dia tidak terpaku dengan materi yang ada. Artinya bukan materi yang ada, artinya dengan gerakan yang ada. Ya saya mungkin modifikasi supaya dia jalan, karena ada dia punya bentuk-bentuk permainan dalam tes-tes daya tahan, seperti contoh lari 12 menit. Ya saya tidak menyuruh mereka lari lapangan selama 12 menit. Mungkin saya membawa mereka dalam sebuah permainan supaya mereka tertarik mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian tes kekuatan otot seperti push up, sit up, dan back up. Ya kita merancang bagaimana supaya siswa itu bisa, mungkin yang seperti sit up memakai teman bantuan supaya mereka bisa naik. Push up jangan push up ya seperti laki-laki, kalau perempuan ya lututnya menyentuh lantai. Kalau pull up mungkin ada bantuan dari teman atau mereka naik langsung di kursi di tiang pull up. Ya kita sebagai guru merancang, mendesain supaya ya kita modifikasi materi lah.
program tersebut supaya ada yang tidak ikut ya, walaupun dia buat tidak maksimal, yang penting dia yang ada buatlah. Kemudian kecepatan lari, ya kita modifikasi dalam permainan lari batu atau yang lain-lain supaya siswa itu tertarik. Kemudian latihan power, lompat jauh, vertikal jamnya kita modifikasi. Jadi pada prinsipnya semuanya terlibat, tapi dalam arti saya membawa mereka dalam sebuah permainan tidak terpaku dengan materi-materi yang ada ini seperti yang kita buat kemarin waktu kita tatap muka. Jadi saya memodifikasi, membawa siswa dalam permainan-permainan supaya mereka tertarik. Kalau kita hanya terpaku dengan gerakan-gerakan yang sudah paten, ya siswa pasti akan ada yang ikut dan ada yang tidak ikut. Tapi puji Tuhan, saya biasanya membawa siswa itu dalam sebuah permainan sebelum masuk ke dalam materi. Jadi pada siswa ikut, Pak. Terima kasih, Pak. Kalaupun ada tantangan-tantangan, nanti ya kita diskusikan bersama supaya tantangan-tantangan itu bisa diselesaikan, Pak. Oke. Ya, kalau saya mencermati memang ada sudah sesuai dengan yang diharapkan kemarin. Cuman kalau tadi Kak Cerli bilang tentang dengan slide, kemarin sudah saya sampaikan kalau di panduannya 9 slide, tapi kalau lebih juga nggak apa-apa karena memang kalau memang ada yang dikembangkan. Intinya adalah di dalam RTL yang harus kakak-kakak susun itu adalah yang pertama itu tujuan programnya itu harus berpusat pada peserta didik. Artinya untuk peserta didiknya, baik itu untuk di dalam prosesnya atau nanti mungkin hasil yang akan diharapkannya. Kemudian indikator dari tujuan program itu apa? Misalnya tadi sudah dijelaskan, oh ini untuk kebugaran, oh nanti artinya indikatornya adalah anak akan memiliki kecepatan yang bagus, kekuatan yang baik, atau segala macam, itu kan salah satu indikatornya. Kemudian target pesertanya tadi saya sampaikan, betul kata Kak Cili, nggak semuanya kan suka. Nah artinya ketika emang ini, karena ini bukan proses pembelajaran, artinya ini kegiatan rendah tindak lanjut yang ada dalam komunitas yang tidak berhubungan dengan proses pembelajaran, artinya tidak dinilai secara formatif ataupun sumatif oleh guru mapel karena hanya memiliki tujuan umum saja. Nah ini kan tidak harus semuanya dilibatkan karena memang nggak semuanya suka tadi. Makanya di sini harus digambarkan bahwa target peserta harus tulis dengan jelas, misalnya kelas 3 sekian orang, kelas 7 sekian orang, kelas 8 sekian orang. Nah itu maksudnya buat jelas saja kira-kira berapa jumlah murid yang akan diikutkan dalam kegiatan ini. Tidak harus semua karena yang ini bukan proses pembelajaran di kelas, tapi ketika di proses pembelajaran di kelas yang tadi seperti Kalina sampaikan, ada yang suka, ada enggak, itu dimodifikasi. Nah itu kan artinya dalam proses pembelajaran. Kalau dalam proses pembelajaran suka nggak suka harus ikut. Kalau ini kan kegiatannya seperti di ekstra atau di co gitu, artinya tidak ada penilaian dalam bentuk apel karena memang ini kegiatan di komunitas, bukan di kegiatan di kelas. Itu maksudnya kenapa harus dijumlahkan, harus dijelaskan berapa jumlah muridnya. Kemudian tadi lini masanya memang sudah ada terkait dengan program yang akan dijalankan dari mulai perencanaan sampai tadi menyusun laporan. Nah potensi tantangannya juga tadi akan didiskusikan berikutnya. Kemudian ketika memang ada tantangannya apa, itu harus tuliskan solusinya. Misalnya, oh tantangannya adalah cuaca yang ekstrim. Nah solusinya apa? Oh kita akan mengadakan di ruangan kelas. Oh kita akan mengadakan di ruangan tertutup. Misalnya kan seperti itu kan solusi. Kemudian aset yang digunakan. Aset yang digunakan itu ya jangan hanya manusia. Mungkin ada sosial, ada fisik, ada budaya mungkin dipakai juga di situ, misalnya begitu juga dengan politik. Jadi bukan hanya aset manusia saja yang terlibat di situ. Kemudian apakah dalam perencanaan itu, artinya dalam
rapat atau dalam penyusunan programnya itu di awal itu apakah ada selain keterlibatan dengan gurunya, apakah ada keterlibatan dari muridnya atau murid hanya sebagai subjek saja yang nanti akan melaksanakan kegiatannya. Misalnya, karena itu berhubungan dengan murid yang lintas kelas, maka ketua OSIS akan dilibatkan, misalnya seperti itu. Atau udah nggak apa-apa, murid nggak usah dilibatkan, pokoknya murid hanya pelaksana atau objek saja, misalnya seperti itu. Nah, itu yang harus dirinci gitu kan. Kemudian dalam evaluasinya juga harus jelas apa yang akan dievaluasi, bagaimana mengevaluasinya, kemudian bagaimana data itu akan diperoleh, apakah dengan wawancara, angket, survei, atau dengan apapun itu. Nah, itu harus dijelaskan juga karena memang berhubungan dengan evaluasinya. Kemudian setelah data itu diperoleh, bagaimana, apakah ada kriteria atau teknik mengambil datanya seperti apa yang dilakukan, apakah dilakukan analisis atau hanya dilakukan diskusi saja. Nah, itu kan harus dijelaskan. Itu harusnya segambarnya seperti itu. Cuman kalau tadi saya dengar yang Kak Lino ya sudah mendekati ke arah semuanya ini. Itu oke. Silakan, ada lagi yang mau disampaikan? Masih ada. Oke, kalau sudah tidak ada, silakan. Untuk ini nggak nambah ya orangnya ya. Kak siapa yang nggak ada ya? Kak Tari, kemudian Kak Betsy, Kak Asrul ya. Oke, masih ada RTL? Kak Santi ditunggu RTL-nya ya. Karena Kak Santi belum, masih kosong RTL-nya. Kak Buce juga. Oke, masih ada yang mau disampaikan di RTL. Intinya tadi saya sampaikan, kalau ketika RTL itu akan dilaksanakan atau akan dieksekusi, silahkan dikembangkan lagi terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan kepesertaannya. Artinya tidak harus semua peserta didik ngikut, kalaupun memang tidak memungkinkan. Tapi kalau memungkinkan, ya nggak apa-apa, kan lebih bagus lagi seluruh peserta didik ikut, kan begitu. Saya sampaikan pula ketika memang itu berhubungan dengan kebugaran, ketika ada anak yang ABK ya berarti kan tidak bisa ngikut. Nah, itu kan harus dijelaskan berapa peserta yang ikut, kemudian jelas kegiatannya apaan itu biar nanti peserta juga bisa ketika dieksekusi akan ada gambaran, kegiatannya akan seperti ini. Itu gambarannya. Cukup RTL? Bisa dipahami ya? Oke, kalau sudah saya akan mengantarkan tugas terakhir yang harus nanti kakak-kakak susun terkait dengan kegiatan di PKG PJOK ini, yaitu bukti karya. Sudah nampak? Sudah nampak slide-nya? Oke, ini bukti karya yang nanti harus kakak-kakak susun. Jadi bukti karya ini adalah hasil karya yang berhubungan dengan
apa yang sudah kakak-kakak peroleh, apa yang sudah kakak-kakak pahami selama 3 bulan mengikuti program ini, kemudian kira-kira hasil apa atau produk apa yang akan kakak-kakak buat sehingga program atau karya itu nanti akan bisa dibagikan kepada teman-teman yang PJOK di daerah yang lain yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, baik itu video pembelajaran, baik itu dokumen yang nanti akan diunggah di PMM. Artinya nanti kakak-kakak harus membuat bukti karya ini dan nanti akan divalidasi. Kemudian validasinya itu nanti akan diberikan judgement atau keputusan apakah layak atau tidak. Kalau misalnya tidak layak itu harus ada revisi, mau direvisi atau tidak. Kalau memang mau direvisi ya silakan direvisi. Kemudian nanti dicek lagi dan kalau misalnya sudah layak baru boleh diupload ke PMM. Nah, apa bukti karya itu? Nih, sebagai bagian dari kurikulum PJOK dari PPKG ini, salah satu peserta adalah diminta untuk berbagi karya yang inspiratif kepada teman-teman lain yang mungkin belum mengikuti program ini atau yang sudah tapi berbeda daerah dan nanti menjadikan sebuah inspirasi baru bagi teman-teman yang memang melihat kekhasan daerah, oh seperti ini bisa dilaksanakan tempat saya misalnya seperti itu. Nah, bukti karya ini yang berhubungan dengan materi yang sudah dipahami, dipelajari dari modul 21 sampai 26. Itu terkait dengan modul PJOK-nya. Kemudian semuanya harus menyusun bukti karya ini karena ini adalah salah satu syarat kakak-kakak nanti bisa dikategorikan atau kakak-kakak bisa dinyatakan lulus karena memang salah satu syaratnya seperti bukan hanya penilaian tugas-tugas saja, tapi ini adalah syarat kalau misalnya mau lulus S1 ya syaratnya harus buat skripsi, misalnya seperti itu. Nah, di dalam bukti karya ini nanti ada hal-hal atau ada syarat-syarat yang harus kakak-kakak buat terkait dengan validasi yang oleh saya nanti saya validasi terkait dengan dokumen-dokumen yang harus diunggah, kemudian persyaratan-persyaratan tertentu yang nanti akan dijelaskan di slide ini. Oke, bukti karya yang harus kakak-kakak susun nanti bisa berupa atau bisa berbentuk video, juga bisa berbentuk dokumen. Ini contohnya. Untuk bentuknya video, maka seperti kemarin di dalam aksi nyata ya, aksi nyata itu kakak-kakak menyusun video pembelajaran yang berhubungan dengan pelaksanaan modul 21 terkait dengan efektivitas mengajar yang berpusat pada peserta didik, terkait dengan apakah pengembangan kontennya sudah benar, apakah umpan baliknya sudah benar, apakah analisis waktunya juga sudah bagus. Nah itu nanti ketika memang menurut kakak-kakak itu sudah memenuhi persyaratan di dalam modul 21, silahkan nanti itu bisa menjadi bukti karya. Artinya bukti karya yang bisa dibuat sini mungkin saja nanti lanjutan dari kegiatan di aksi nyata. Tapi ketika ini adalah sebuah video pembelajaran, maka ada kriteria-kriteria tertentu. Misalnya untuk video, gambar dan suara harus terlihat dengan jelas. Misalnya ketika kakak-kakak ngelihat video, maka suara gurunya harus lebih kencang daripada suara motor, suara mobil,
suara ayam, suara tukang lagi ngetok-ngetok, atau suara anak-anak yang lagi tidak ikut tapi lagi bermain dan gaduh misalnya. Artinya ketika ngambil video ini harus di suasana yang terplanning. Misalnya mengambil di luar jam pembelajaran, atau mengambil di ruangan yang senyap, atau mengambil gambar di daerah-daerah yang memang tidak terlalu bising, misalnya seperti itu. Mungkin di pinggir pantai, mungkin di dalam gor, atau mungkin di stadion, atau mungkin di ruangan auditorium atau di ruangan aula yang memang tidak banyak orang, misalnya seperti itu. Kemudian kriterianya adalah dalam proses pembelajaran ini gurunya harus selalu terlihat. Kalau yang sudah misalnya gurunya off frame, misalnya gurunya tidak tampak, hanya suaranya saja. Jadi kalau ngajar ya gurunya harus tampak semua. Artinya ketika gurunya menjauh dari si murid, ya berarti kegiatan pengambilan gambarnya harus zoom in gitu. Artinya zoom out, jadi tidak di zoom, jadi biar semuanya angle-nya bisa jauh, misalnya seperti itu. Kemudian ketika memang dia suaranya nggak jelas, suaranya kurang kencang, ya harapannya memakai speaker tambahan biar suaranya itu bisa masuk kepada speaker Bluetooth, biar bisa masuk kepada handphone atau alat perekam dengan jelas. Itu untuk video. Kemudian dalam video itu tidak memuat yang berunsur sara, pornografi, dan kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Misalnya ya dari beberapa inilah kakak sudah paham. Contohnya misalnya seperti apa gitu, yang dikatakan unsur sara, pornografi, dan kebencian itu seperti apa, itu nanti ada rubriknya. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta wajib mendapatkan surat fitnah. Ketika kakak-kakak akan nanti membuat video pembelajaran, mungkin saja ada orang tua yang nggak boleh anaknya diekspos, misalnya. Oh, anak saya nggak boleh disebar mukanya lewat video, misalnya seperti itu. Artinya ketika kakak-kakak akan membuat video dan akan mengupload, harus sepengetahuan peserta didiknya, kemudian sepengetahuan orang tuanya yang tidak keberatan. Kayak misalnya, loh anak saya nggak boleh ditampilkan di depan umum meskipun dalam video, atau loh itu kan berhubungan dengan bisnis, saya harus dapat fee nih, misalnya seperti itu. Nah itu kan nanti akan menjadi masalah ketika memang tidak mendapatkan izin. Artinya nanti ada surat atau persetujuan yang harus kakak-kakak unduh, dan itu diisi, ditandatangani oleh kepala sekolah. Artinya kepala sekolah sudah mengetahui pengambilan video ini yang nanti akan diupload. Kemudian secara lisan kakak-kakak harus berhubungan dengan para peserta didik dan orang tuanya untuk secara lisan saja meminta izin apakah boleh nanti video ini akan diunggah, kemudian akan dilihat banyak orang, apakah berkenan Anda ikut. Tapi kalau nggak boleh, ya artinya jangan diikutkan di situ. Artinya cari penggantinya. Itu jadi sebelum ngambil gambar. Jangan nanti pas sudah jadi ternyata orang tuanya nggak setuju, kan bisa jadi masalah. Karena nanti ketika ini akan diunggah di PMM, orang siapapun yang membuka link PMM ini akan bisa melihat dari ujung kulon sampai ujung timur gitu misalnya. Kemudian di dalam karya yang akan kakak buat nanti tidak berhubungan atau tidak mendapatkan unsur plagiat. Plagiat dalam artian nanti mencontek atau menjiplak karya orang lain tanpa mencantumkan referensi yang ada. Misalnya di dalam pembuatan video, ketika anak-anak mempraktekkan itu ada background, ada suara musik, atau ada kakak-kakak memutar musik. Nah, di dalam video tersebut tidak dicantumkan misalnya musik by siapa atau musik karya siapa. Nah, itu intinya
termasuk kategori plagiat, artinya mencantumkan menggunakan hasil atau punya orang lain tanpa menyebutkan referensinya. Itu di dalam kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya dalam bentuk video. Oke, sampai di sini silakan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya Pak. Silakan. Pak, artinya di dalam pembuatan bukti karya ini, di dalam kalau seandainya dalam pengambilan video kita modifikasi proses pembelajaran. Seperti contoh lompat jauh, kita memodifikasi dalam sebuah permainan begitu Pak? Silahkan mau modifikasi mau apa enggak, intinya adalah ini adalah nanti kalau dalam bentuk video adalah video pembelajaran yang sudah kakak-kakak pahami terkait dengan modul 21, apakah pengembangan kontennya sudah sesuai, umpan baliknya sesuai, kemudian waktunya sudah sesuai, misalnya ruang tunggu, aktivitas segala macam itu. Kalau memang itu sudah sesuai, ya silahkan. Itu mau apapun materinya, tidak harus ditentukan materi maupun diplikasi mau enggak. Intinya adalah itu hasil karya proses pembelajaran video yang menurut kakak-kakak nanti bisa menjadi inspirasi atau menurut kakak ini video terbaik yang harus kakak bagikan ke orang lain. Karena intinya nanti ini akan berbagi dengan orang lain. Dan berhubungan dengan apa yang sudah kakak-kakak pahami di dalam pembelajaran PPKG ini. Boleh saja materi misal kebugaran atau materi yang lain yang berhubungan dengan misalnya harus ada umpan baliknya, kemudian harus ada refleksinya, dan tidak ada kata-kata kasar, tidak ada kata-kata makian, artinya boleh memberikan umpan balik dalam bentuk negatif tapi tidak kasar, misalnya seperti itu. Jadi silahkan, nanti itu kakak-kakak sendiri yang mencat itu sudah bagus atau belum, saya nanti tinggal klarifikasi saja terkait dengan video yang sudah kakak-kakak unggah gitu. Gitu kali dong. Pak, artinya di dalam proses pembuatan video itu kita kan pembuatan hasil karya kan dalam bentuk proses pembelajaran. Artinya di dalam proses pembelajaran ini kita muatkan sintak-sintak di dalam RPP Pak, mulai dari siswa punya proses pembelajaran, kan mulai dari langkah-langkah dalam proses pembelajaran itu, mulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Di dalam kegiatan tersebut ada juga yang kegiatan penutup itu kan ada testimoni dari peserta didik, siswa pengisian LKPD, kemudian pemberian tugas untuk, dan kita refleksi proses pembelajaran. Jadi pada prinsipnya di dalam kegiatan inti itu kita modifikasi sebuah pembelajaran itu supaya siswa itu lebih menarik, jadi tidak terpaku pada proses pembelajaran yang ada. Seperti contoh lompat jauh saya modifikasi dalam sebuah permainan kah, atau bola voli dalam sebuah permainan, atau bola basket dalam sebuah permainan. Makasih Pak ya. Tapi yang pasti kita tidak keluar dari sintak-sintak yang ada di dalam RPP dalam proses pembelajaran Pak. Ya, silakan. Mau pembelajaran utuh selama 2 JP, kalau memang bisa direkam silakan. Tapi kalau mau hanya di intinya saja juga silakan. Gambarannya adalah video tidak kurang dari 30 menit. Tidak kurang dari 30 menit, hanya untuk intinya saja. Dan kalau mau pakai testimoni, mau pakai pengantar, itu berarti harus lebih dari 30 menit. Waktunya tidak dibatasi, maksimalnya. Mau 1 jam, mau 2 jam, silakan. Kalau memang itu disanggup direkam. Terus, mau membelajarkan apa saja, mau tekniknya apa saja, mau menggunakan metode apa saja, silakan. Kalau menurut kakak-kakak sesuai, ya sudah, ikut saja. Yang jelas adalah itu video pembelajaran. Ingat,
tanpa diedit juga. Artinya mengalir terus gitu kan. Dengan waktu yang tidak ditentukan batasannya. Silakan, tapi tidak diedit. Artinya tidak dipotong-potong. Jadi natural. Kalau tahu itu betul-betul itu video yang direkam dalam sebuah proses pembelajaran. Tapi di dalam proses pembelajaran itu silakan dibikin skenarionya. Nanti misalnya anak harus begini, begini, begini. Dan karena ini pengambilan video pembelajaran, jadi anak-anak harus dikondisikan untuk mengambil video itu. Misalnya anak-anak nggak boleh bermain dengan suka-suka seperti yang proses pembelajarannya sesungguhnya. Kadang-kadang kalau ada anak lagi ngomong, anaknya bercanda atau anaknya lagi lari-lari. Nah, itu harus dikondisikan supaya mereka itu benar-benar mengikuti arahan dari gurunya. Jadi dikondisikan seperti itu. Meskipun itu pembelajarannya sesungguhnya, tapi anak-anak di briefing dulu. Nanti nggak boleh ada anak yang begini-begini karena kalian semua akan masuk video, misalnya seperti itu. Intinya, proses pembelajaran sesungguhnya silakan videokan dengan menggunakan langkah-langkah yang ada sesuai dengan RPP. Kemudian kalau mau pakai testimoni, artinya harus lebih dari 30 menit. Kalau misalnya akan hanya khusus di dalam inti saja. Tapi kalau dari mulai awal, dari mulai pendahuluan atau dari mulai penjelasan, misalnya ini adalah video pembelajaran segala macam, itu harus silahkan, berarti harus lebih dari sekitar 45 menit. Silakan mau tidak dibatasin, maksimalnya tidak dibatasin, tapi tidak dipotong. Asli ngalir terus dengan tidak mencantumkan tadi sara, pornografi, dan kebencian. Dan ketika memang menggunakan background itu harus tertera di dalam video tersebut musik by atau musik oleh siapa gitu gambarannya. Artinya bukan menjiplak videonya. Begitu, bisa pahami ya? Kalau seandainya dalam bentuk PDF dokumen? Sebentar, ini video dulu. Ya, Kak Charlie silakan. Iya Kak Hardi, terima kasih. Mungkin terkait video bukti karya ini, apakah kita bisa mengambil video yang pernah kita masukkan atau kita buat ulang lagi, Kak? Gitu, Kak. Kalau menurut Kak Charlie yang aksi nyata kemarin sudah bagus, sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ada di sini, terkait dengan semuanya, silakan, itu bisa menjadikan bukti karya. Tapi ketika memang menurut Kak Charlie, masih ada yang salah nih, silakan take ulang yang lebih bagus lagi dengan durasi waktu mungkin yang ditambah, atau kegiatan-kegiatan lain yang lebih diskenariokan. Misalnya anak muridnya harus begini, seragamnya dibikin bagus, suasananya ambil di daerah yang tenang, atau misalnya kemarin kayaknya suaranya nggak bisa maksimal, itu dibikin suaranya lebih jelas lagi. Atau biar nggak banyak anak lalu lalang, misalnya ngambil di suasana setelah pembelajaran. Jadi ketika yang lainnya udah pada pulang, mungkin tuh ditahan dulu, yuk kita bikin video dulu, misalnya seperti itu. Akhirnya tidak banyak peserta didik yang lalu lalang masuk frame di situ, dan tidak ada suara yang lebih kencang masuk dibandingkan suara gurunya. Nah itu silakan dibuka lagi, dievaluasi lagi. Oh ini mah cocok. Kalau nggak cocok ya silakan diambil lagi, karena ini waktunya juga banyak, dikasih waktunya sekitar 14 hari untuk menyusun bukti karya ini. Gitu Kak Charlie. Ya Kak, makasih Kak ya. Silakan, ada lagi? Ada, ini bentuk video ya, sudah jelas seperti tadi sampaikan. Kemudian, selain video, silakan nanti kakak-kakak kalau misalnya nggak mau bikin video, silakan mau bikin
Dokumen dalam bentuk PDF. Apa yang didokumentasikan? Misalnya bahan ajar, modul ajar, atau rangkuman modul yang sudah kakak-kakak pelajari dari modul 21 sampai 25 misalnya. Saya akan merangkum modul 25 terkait dengan SEM. Karena teman-teman ini kayaknya belum paham tentang SEM. Apa itu SEM? Silakan itu dibikin rangkuman modul 25 terkait dengan SEM. Nah, itu di PDF-kan, kemudian itu juga bisa menjadi bukti karya. Tetapi ketika memang itu dokumen, karena pasti itu adalah ada referensinya atau ada sumbernya, itu juga harus mencantumkan semua sumber yang dipakai di dalam dokumen tersebut. Tidak dibatasi berapa jumlah halamannya. Kalau membuat modul ajar atau RPP, silahkan juga dibuat misalnya modul ajar dengan format yang sesuai dengan kurikulum. Jadi formatnya yang 18 komponen itu harus dijelaskan kalau menggunakan modul ajar. Kemudian referensinya juga harus dicantumkan. Artinya bentuknya PDF. Silahkan kakak-kakak nanti akan lebih nyaman, lebih enak menggunakan video atau akan lebih enak mengumpulkan dalam bentuk PDF. Silahkan, itu nanti kakak-kakak yang akan menentukan sendiri. Kemudian setelah kakak-kakak buat dan sudah kakak-kakak upload di dalam video tersebut, aplikasi tersebut, nanti ada validasinya. Ini misalnya praktek pembelajaran merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta di dalam kelas. Di dalam kelas, artinya proses pembelajaran kayak sejenis pembelajaran intra, tapi disetting dengan video, dalam bentuk video, maupun dalam bentuk PDF atau aksi nyata. Kemudian ada praktek baik. Praktek baik itu apa? Misalnya pengembangan diri yang menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktek baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar program peserta didik. Nah, artinya refleksi modul yang 21 sampai 25 kemarin saya sampaikan, yang itu silakan nanti kakak-kakak bisa rangkum untuk diupload menjadi sebuah dokumen PDF. Yang ketiga adalah RPP atau modul ajar. Silahkan kalau memang akan mengambil itu. Dan kira-kira kalau RPP atau modul ajar itu akan bisa membuat inspirasi pada guru-guru yang lain, ya silahkan, itu kakak-kakak sendiri yang menentukan. Karena nanti semua akan, seluruh guru yang buka PMM akan membaca ini gitu. Jangan nanti akan ada komen yang nggak bagus terkait dengan nama kakak-kakak upload, misalnya seperti itu. Jadi ada 3 jenis di sini: praktek baik praktek pembelajaran, praktek baik, dan modul ajar atau RPP. Kemudian nanti kakak-kakak akan mengunduh pernyataan ini dan nanti kakak-kakak akan isi yang terkait dengan tadi yang saya sampaikan, berhubungan dengan izin kalau akan menayangkan peserta didik dalam sebuah video yang nanti akan dipublish misalnya. Nah, surat pernyataan ini ada di LPMS, silahkan nanti di-download, kemudian diisi dan ditandatangani oleh guru dan kepala sekolah dengan di-stempel. Kemudian di-upload di dalam LMS. Kenapa? Karena ketika memang ini produknya adalah produk pembelajaran, maka harapannya adalah diketahui oleh kepala sekolah, dan nanti ketika ada hal-hal yang berhubungan dengan negatif di belakangnya, nanti kepala sekolah juga akan ikut bertanggung jawab. Artinya benar-benar kepala sekolah mengetahui bahwa video ini dibuat untuk diunggah di PMM. Makanya di kepala sekolah harus tanda tangan dan sesuai dengan
formulir yang ada di sini, misalnya kepala sekolah biar membaca gitu. Artinya apa? Salah satunya adalah saya sudah memberikan informasi kepada peserta didik kepala sekolah terkait dengan mengambil guna. Artinya kakak-kakak sudah izin ke setiap peserta didik yang diikutkan dalam video tersebut, apakah bersedia nanti videonya akan diunggah di dalam publik misalnya. Kemudian isi dari pernyataan adalah secara lisan kepada peserta didik untuk mengambil gambar. Nah, meminta persetujuan artinya setuju nggak diambil gambarnya dan untuk dipubliskan. Nah, ini nanti harus ada dan diupload di dalam LMS. Nama gurunya, kemudian nama kepala sekolah dan stempel sekolah. Itu di format lembar pernyataan yang akan disandingkan dengan bukti karya. Kemudian itu intinya. Nah, ini kan bagaimana cara menguploadnya saja. Saya pikir kakak-kakak semuanya bisa mengupload bukti karya tersebut. Nah, harapannya saya ketika memang kakak-kakak nanti akan menguploadnya bentuknya video, harapan saya kalau bisa di convert saja atau dirubah ke link YouTube, jadi lebih gampang. Karena kalau kakak-kakak dalam bentuknya MP4 itu orang nggak akan malas bukanya. Karena apa? Kalau MP4 itu kalau mau dibuka biasanya harus download dulu. Kayak di tugas yang di kelas sebelah, saya download satu video MP4 itu bisa sampai 45 menit downloadnya. Artinya nggak akan kebukanya juga lama, tapi ketika itu link YouTube, begitu diklik linknya langsung terbuka gitu videonya. Jadi harapan nanti bentuk videonya dalam bentuk link YouTube yang sudah diupload akan memudahkan kembali. Ini cara mengupload file yang seperti tugas-tugas yang lain sebelumnya. Ada di dalam kolom bukti karya. Nah, ini validasi yang harus nanti saya sampaikan. Kalau misalnya apakah video itu apakah lembar pernyataan itu sudah ada, kalau nanti sertakan saya klik sudah sesuai, artinya layak. Kemudian apakah video itu tidak mengandung unsur pornografi, iya sesuai, artinya layak. Nah, dari semuanya ini ketika nanti dari 10 ini ada 4 yang tidak sesuai, maka belum layak untuk diupload ke PMM karena syaratnya adalah belum layak, artinya bisa direvisi atau tidak diupload sama sekali. Artinya apakah kakak nanti akan membuat video ulang yang lebih bagus lagi atau membuat dokumen lain yang tadi 3 praktek baik, kemudian RPP, atau akan direvisi video yang sudah ada ini. Ketika memang ada 4 kriteria yang belum sesuai. Misalnya apa yang sesuai? Oh, suaranya nggak jelas. Oh, ada unsur kata-kata kasarnya. Oh, ada sound, ada back sound-nya tapi tidak ada kreditnya di situ. Nah, itu contohnya. Nah, itu nanti ada komen. Kalau misalnya ini nanti saya klik semuanya di sesuai. Nah, nanti di LMS kakak-kakak itu akan nampak di situ bahwa sudah sesuai. Silakan kalau disesuaikan nanti tinggal diupload ke PMM. Nanti akan otomatis. Tapi ketika di LMS kakak-kakak itu ada keterangan belum sesuai, nah nanti silakan lihat komentarnya apa yang nanti harus kakak-kakak evaluasi lagi dan direvisi itu misalnya. Kemudian tadi saya sampaikan ketika saya nilai lebih dari 8, maka layak untuk diunggah ke PMM. Dan kemudian yang kedua adalah harus direvisi lagi ketika memang tadi misalnya ada 4 kriteria yang tidak terpenuhi, artinya harus direvisi lagi sebelum diunggah.
ini tadi sama. Jadi ketika nanti di sini saya menilainya lebih dari misalnya hanya 1 nih yang nggak tercapai atau 2 yang tidak memenuhi syarat. Nah, nanti ketika kakak klik di sini ada tulisan ini, selamat, bukti karya sudah bisa diunggah ke PMM. Ini artinya sudah layak. Itu di LMS yang kakak nanti akan nongol seperti ini. Kalau sudah nanti ya silahkan diunggah ke PMM. Itu runutannya. Kemudian cara mengunggah ke PMM juga saya yakin kakak-kakak sudah bisa ya cara mengunggah ke PMM seperti apa. Nah, waktunya ini kan sekarang tanggal 27. Nanti kita akan ketemu lagi tanggal 3. Jadi 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3. Ada 7 hari. Ada 7 hari ya, maaf, bukan 13 hari, 7 hari kakak-kakak diberikan waktu untuk menyusun bukti karya ini. Artinya masih ada waktu seminggu sebelum nanti kita melakukan refleksi di bukti karyanya. Oke, itu di tugas terakhir yang nanti akan kakak-kakak buat di dalam kegiatan PKKP JOKA ini. Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Pak, mungkin saya mau bicara, Pak. Ya. Terkait mengenai kalau seandainya dalam bentuk PDF, apakah hanya kita dokumentasi kegiatan begitu sebenarnya kita siswa melakukan kegiatan kita hanya mendokumentasi? PDF Seperti contoh, tadi bentuknya adalah praktek baik yang harus kakak-kakak buat. Nih. Pembelajaran atau pengembangan diri. Misalnya pengembangan diri itu apa? Oh, PTK. Oh, pengembangan diri itu apa? Oh, trik atau cara membuat sebuah aplikasi atau model pembelajaran yang terbaru menurut kakak-kakak atau apalah itu artinya tidak, misalnya cara membuat aplikasi untuk pembelajaran PJOK berbasis teknologi misalnya, itu kan PDF, silahkan nanti dibuat. Tapi kalau proses pembelajaran itu adalah video dalam kakak-kakak ngajar seperti kegiatan sehari-hari yang divideokan, tapi dibikin skenario gitu. Tapi harus ada izin peserta didiknya karena nanti akan dipublish itu gambarnya. Jadi praktek baik dalam bentuk PDF tadi misalnya refleksi atau rangkuman modul, kemudian tutorial misalnya membuat segala macam, kemudian misalnya cara membuat aplikasi berbasis bla bla bla. Nah, itu di praktek baik. Kalau di modul ajar ya seperti kakak nyusun modul ajar seperti biasa. Modul ajar dalam kurikulum merdeka yang nanti bisa dibagikan. Siapa tahu memang itu ada sesuatu yang menurut kakak menjadi inspirasi gitu. Begitu Kak Lino. Jadi bukan apa namanya refleksi, bukan dokumen-dokumen proses pembelajaran gitu maksudnya. maksud saya begini Pak, kalau seandainya yang di video kemudian kita mau unggah yang lembaran itu bagaimana Pak? Lembarannya ada capture tanda tangan dan kita tanda tangan Pak. Apakah kita link dulu nanti baru tambahkan dokumen untuk masukkan nih? Itu di download
kemudian diisi, ditempel, kemudian di-scan saja. Nanti kalau scan kan jadi dokumen tuh, nanti tinggal upload dokumen seperti biasa gitu kan. Jadi di-download dulu, diisi, kemudian di-scan atau difoto. Nah, foto itu nanti kan bisa bisa diupload ke sini. Artinya Oh iya Pak, bentuknya ya adalah saya mengerti. Iya Pak, bentuknya ya Pak. JPG gitu. Iya Pak, saya mengerti. Oke. Ada Kalau lagi? seandainya di Silahkan. dalam dokumen, ya kita satukan dokumen kita punya yang bukti karya itu dengan unggahan yang tadi Pak, menjadi satu Pak, yang lembaran pernyataan tadi itu. Iya, iya. Jadi di dalam satu kolom uploadan di PMM tugas itu nanti ada 2 file. Yang satu videonya atau dokumen PDF-nya, kemudian add dokumen atau tambahkan dokumen untuk surat pernyataannya. Jadi nanti ada 2 lampiran di dalam tugas itu. Oh iya Pak. Oke, ada lagi? Clear? Jadi 8 hari waktunya. Silakan nanti bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, mau seperti apa, misalnya yuk kita bikin video pembelajaran yuk, kita berlima, kita berenam bikin video pembelajaran dengan murid yang sama, ya silakan kalau muridnya mau. Misalnya muridnya Kak Cherly ada 15, ya udah selesai Kak Cherly bikin video, nanti Kak Lino bikin video dengan murid yang sama, silakan. Karena tidak harus muridnya sendiri. Tempatnya juga silahkan mau di mana saja. Materinya juga silahkan ditentukan sendiri. Artinya tidak ada kriteria peserta didiknya, tidak ada tempatnya seperti apa, kriterianya harus suaranya jelas, gambarnya jelas, gurunya harus nampak dalam video, tidak mengandung unsur sara, dan tidak ada pornografinya, misalnya seperti itu. Itu syarat videonya. Jadi silahkan mau bergantian peserta didiknya atau mau berkolaborasi, yuk kita bikin ini menyusun skenario. Nanti kamu ini aja, aku ini, silahkan, itu nggak diatur atau sah-sah saja. Intinya adalah dalam waktu maksimal 8 hari nanti itu sudah diupload dan saya akan memberikan validasi. Ketika validasi itu saya nyatakan sudah sesuai, silahkan diupload di PMM. Kemudian di dalam PMM itu nanti semua yang sudah kakak-kakak upload adalah menjadi tanggung jawab si penguploadnya. Makanya harus divalidasi sesuai dengan apa yang sudah ada di situ terkait dengan misalnya ada komplain orang tua, loh ini anak saya kan artis, kalau nampak di sini 1 jam itu biayanya segini. Nah, itu harus dibayar tuh gurunya ke anak saya, misalnya seperti itu ketika nanti mau tidak mendapatkan, tidak mencari izin sebelumnya. Itu gambarannya. Jadi kenapa harus izin orang tua atau anaknya, karena ini anaknya akan dipublish di umum dan nanti akan dilihat oleh seluruh orang yang buka PMM. Satu lagi, bahasanya juga harus jelas. Jangan pakai bahasa daerah, pakai bahasa Indonesia. Karena nanti videonya akan dilihat oleh bukan hanya oleh orang Maluku, tapi oleh seluruh orang Indonesia. Kayak kemarin di kelas sebelah pakai bahasa daerah, ya saya nyatakan tidak layak karena memang hanya daerahnya yang bisa lihat. Jadi silakan bikin video ulang. Gitu. Jadi suara harus jelas itu artinya dipahami suaranya dan artinya. Kemudian suaranya benar-benar masuk ke dalam suara di video tersebut. Begitu. Silakan, ada lagi?
Oke, kalau sudah clear, sudah tidak ada, sudah jelas, silahkan dipikirkan akan membuat apa, apakah video atau dokumen. Kemudian kalau membuat video silahkan apakah akan video yang kemarin di aksi nyata atau membuat baru. Kemudian kalau memang misalnya mau membuat dokumen apa, silahkan dipikirkan dari sekarang. Oke, Kak Asrul, Kak Betsy sama Kak Tari yang hadir. Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Kita punya cenderamata sudah sampai di Pak atau belum, Pak? Cenderamata apa tuh? Yang kita titip di Pak Buce Watimena, Pak. Saya tidak ada hubungan dengan Kak Buce, tidak ada kontak, tidak ada apa-apa. Emang Kak Buce ada di mana? Pak, kita sudah titip untuk Pak Buce bawa ke Jakarta untuk ke Pak. Sebenarnya kita mau titip ke Tiki, cuma kebetulan Pak Buce mau ke Jakarta, kita titip. Sekarang udah kembali ke sana, ke Maluku. Saya tidak tahu Pak Buce Watimena nih, Pak. Kan kemarin kan kalau misalnya ke Jakarta silahkan kontak saya, nanti saya akan samperin di hotel mana. Sampai sekarang tidak ada kontak, ya sudah, artinya kan saya berpikir tidak jadi ke sana gitu. Saya perasaan tidak enak hari itu kan kita mau kirim lewat Tiki saja atau lewat DNT. Cuma kita hargai karena Kakak Buce mau ke Jakarta, kita titip. Padahal perasaan saya terbukti dia terkasih untuk Pak. Ya sudah, nggak apa-apa, mungkin. Tidak Pak, tapi semuanya sudah di Pak Buce itu Pak, kita punya cenderamata ya, walaupun tidak maksimal. Kak Buce-nya saya nggak tahu karena nggak ada kontak. Coba nanti silahkan kontak Kak Buce karena ada di mana. Kalau masih ada di Jakarta, ya saya akan cari. Gitu. Tapi kalau udah kembali ke sana, ya saya tidak akan ngejar ke sana. Gitu. Tidak Pak Buce musik ya Pak, bukan Pak cari Pak Buce. Sudah Kakak Ino nanti ditanyakan di Kakak Buce saja dulu. Iya, nanti silahkan tanya Kak Buce dulu. Kak Ino, nanti baru konfirmasi ke Kakak Buce saja. Kegiatan semua seminggu habis tuh. Ya sudah aja. Oke. Nanti baru konfirmasi Ya. ke Kakak Buce. Oke, silahkan nanti koordinasikan. Intinya siapapun yang akan ke Jakarta, kalau nanti ada di Jakarta, kontak saya akan samperin gitu kan. Karena kalau masih di Jakarta, tapi kalau udah ke wilayah kota yang lain ya saya nggak akan cari gitu kan. Artinya kan kalau masih di Jakarta, ya saya di hotel manapun saya akan cari gitu. Tapi kalau untuk O2SN yang kemantikan nasional kayaknya sudah selesai. Yang di beberapa terpecah-pecah di beberapa hotel itu sudah selesai. Ya, itu. Oke, silakan nanti mulai sekarang pikirkan apa yang akan dibuat. Kemudian saya akan tunggu hasilnya yang sudah diupload. Saya akan cek dan nanti silakan dilihat di LMS-nya apakah sudah mendapatkan predikat sudah siap diupload atau harus direvisi lagi. Itu. Oke, kita akhiri. Terima kasih untuk pertemuan pagi ini. Kita ketemu lagi nanti tanggal 3 ya, tanggal 3 September untuk membahas, untuk merefleksikan apa yang sudah kakak susun di kegiatan bukti karya yang sudah kakak upload. Terima kasih, kita akhiri pertemuan kali ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Shalom, assalamualaikum Pak dan Putari, teman-teman semua. Terima kasih Kak Hardi, kakak-kakak semua, selamat pagi. Kak Betsy sudah nongol, kita sudah selesai. Kak Betsy baru datang. Kak Betsy habis. Kak Hardi, mohon maaf, saya lupa kasih tahu istri saya bahwa hari ini ada Zoom. Saya tadi malam ada kerja sedikit. Ini Buce paling brengsek. Sudah Ino, nanti baru. Sudah Kakak Ino, nanti kita ngomong di ini saja. Ngomong ini dia macam begini. Iya, maksudnya nanti kakak masuk jalur pribadi saja sama Kak Buce, seperti itu kakak. Kan enak juga. Lalu kegiatan. Betsy beta telepon tadi. Ade, kakak telepon sampai baterai lobet. Sampai kakak kira ada taruh HP di tanpa lain, ada di tanpa lain, kak ada gantung ujung pohon kakak. Beta kasih silent HP. Nilai mental merah satu ade. Minggu habis. Buce Watimena saya tolong bicara dulu.
Buce. Pura-pura sendengar. Oke, kakak-kakak beta Menjawab izin sampai duluan tus. nih, kakak Cei, kakak Ino. Oke kakak-kakak, kita Ya. sekolah siang Nih, jadi siap-siap dulu. sama kakak, angkatan 2, frekuensi.